Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Abi. Alhamdulillah kita sudah masuk di video yang terakhir dari 4 bagian sub pokok materi jenis-jenis kredit. Kawan-kawan sudah melihat dan menyimak materi dari video pertama, video kedua, dan video ketiga. Nah, sekarang kita masuk untuk bagian terakhir daripada sub materi ini. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke. Kredit berdasarkan valuta. Nah, itu kredit itu dapat diberikan dalam valuta rupiah atau mata uang lainnya, seperti dolar Amerika, yen, atau sesuai dengan keperluan usaha nasabah. Contoh, nasabah eksportir akan membutuhkan kredit dalam valuta dolar, mengingat hasil ekspornya berupa dolar. Kalau di Indonesia itu ya, tentu saja kita karena satu mata uang, maka kita diberikan dalam bentuk rupiah. Tapi kalau kita biayanya itu untuk di luar negeri, nah, kita lihat di negeri mana. Kalau seperti di contoh ini kan dolar Amerika Serikat, ada juga kita bisa yen atau bisa juga euro, tergantung di mana kita akan mengajukan sektor pinjamannya, apakah dia berhubungan di negara-negara yang menggunakan mata uang itu. Oke, jadi kredit itu bisa berdasarkan valuta asing dan untuk Indonesia rupiah. Oke. Kredit berdasarkan cara penarikan. Pertama, penarikan sekaligus. Penarikan kredit dilaksanakan satu kali sebesar limit kredit yang disetujui. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau kita penarikan itu sudah cair, dananya langsung ditarik tunai atau dipindahkan ke buku rekening. Dan ketika ditarik semuanya itu sudah dihitung menjadi pinjaman, sudah ditarik semua. Itu biasanya persepot anuitas. Nah, caranya yang kedua adalah bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan. Penarikan dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh bank, baik berdasarkan tingkat penyelesaian proyek maupun kebutuhan pembiayaan debitur. Nah, ini dijadwalkan. Jika ini paling sering itu kalau proyek KPR juga ada seperti ini. Jadi kalau misalkan rumah itu sudah masuk di tahap 20%, maka dicairkan sekian persen. Sudah sampai di tahap 50% rumah jadi dicairkan sekian persen. Oke? Kemudian untuk kredit rekening koran. Nah, itu penarikannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kredit yang menjadi idola daripada pengusaha. Kapan kita pakai, baru kita bayar. Kapan kalau kita tidak pakai, kita tidak kena biaya. Kapan kalau kita pakai, baru kena biaya. Ini merupakan idola daripada pengusaha. Itu penarikan kreditnya itu dapat dilaksanakan lebih dari satu kali kebutuhan debitur. Jadi tergantung. Jadi sifatnya itu revolving. Kadang kalau pas kita butuh, kita tarik. Pas tidak butuh, kita kembalikan itu dananya. Bagaimana cara perhitungan bunganya? Dihitung berdasarkan yang ditarik saja. Misalkan kalau 1 miliar ditarik 200 juta. Berarti uang yang dipakai adalah 200 juta. Dipakai ke berapa hari? 3 hari. Berarti bunga yang dihitung adalah bunga 3 hari saja. Ketika bunga hari keempat sudah dikembalikan, berarti tidak lagi dihitung. Seperti itu. Jadi ini adalah merupakan kredit yang merupakan idola lah bagi pengusaha-pengusaha. Baik, kita lanjut. Nah, kredit menurut jaminan. Ada namanya first way out, jaminan utama. Jaminan utama daripada kredit itu adalah sumber pembayaran dari kredit itu sendiri. Contoh, usaha, gaji, dan sumber pembayaran yang lain. Ini kadang-kadang dilupakan oleh nasabah bahwa sebenarnya kredit itu yang merupakan jaminan utamanya adalah kredit itu sendiri, sumber pembayarannya. Oke. Nah, sering itu dulu ketika saya masih jadi marketing, itu banyak yang debitur datang ke saya bilang, "Pak, saya mau mengajukan kredit." Ya, oke, boleh. Kemudian saya punya jaminan itu bagus rumahnya. Oke, bagus. Terus ibu bayarnya pakai apa? Nah, itu tidak ada. Nah, yang seperti itu yang masih menjadi miskomunikasi. Banyak orang datang dia berpikir bahwa dengan jaminan yang bagus itu dia sudah bisa mendapatkan kredit. Belum tentu.
Nanti ini untuk ini kita akan lebih mendetail itu di kelayakan kredit, analisa 5 Cs principle. Oke. Yang kedua adalah second way out atau jaminan tambahan. Nah, ini baru bisa berupa agunan fisik maupun tanpa agunan. Nah, biasanya itu mewajibkan barang-barang berharga, contoh uang tunai. Ada yang namanya kredit dengan agunan kas. Ini sebenarnya paling liquid. Kemudian sertifikat giro deposito mobil. Yang paling liquid ini biasanya uang tunai, giro deposito. Karena kan berupa uang tunai, ada apa-apa tinggal dicarikan aja. Kalau sertifikat mobil, rumah ini kan masih butuh waktu untuk mencari. Jadi ini kurang liquid. Saya dulu lebih senang itu kalau proses nasabah itu kredit dengan jaminan uang tunai atau giro deposito dan tabungannya. Kemudian kredit tanpa jaminan ini tidak mewajibkan. Nah, ini jika betul akan dilaksanakan, betul-betul syaratnya luar biasa ketat. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan fasilitas ini. Itu hanya orang-orang terpilih dan sudah menjadi orang kepercayaan dari pihak lembaga perbankan. Dan ciri khas daripada kredit ini adalah tinggi sekali suku bunganya. Karena kenapa? Karena tidak ada jaminan, maka risikonya kita cover dengan apa? Dengan suku bunga yang tinggi. Oke? Itu kawan-kawan harus bisa perhatikan. Oke, ini kredit menurut jaminan. Baik, kita sudah sampai di akhir daripada sub pokok materi jenis-jenis kredit. Saya harap kawan-kawan bisa menyimak, bisa memperhatikan, dan bisa mengetahui apa yang sudah saya sampaikan dari pertemuan video pertama sampai video yang terakhir, yang keempat ini. Jika kawan-kawan masih bingung, silakan terbuka sesi diskusi di grup kelas. Kemudian sekali lagi, baca, cari literatur tambahan sebagai pembandingnya. Jangan hanya stuck dengan menonton video saya. Video ini masih banyak kekurangan, jadi silakan kawan-kawan cari di literatur lain. Oke, terima kasih. Kita tutup perkuliahan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.